Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Muhammad Musta'ina Soha SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila beserta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari PGMI 1C dengan saya sendiri Rindi Rahayu. Saya Cista Surya Putri. Saya Tempuan Timur ini. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai harmonisasi hukum Islam dan Pancasila dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Dengan pokok pembahasan yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks terorisme, yang ketiga adalah Pancasila sebagai kerangka normatif dalam penanganan terorisme, yang keempat ada tantangan dalam harmonisasi hukum Islam dan Pancasila, yang kelima ada solusi praktis untuk harmonisasi, yang keenam faktor penyebab terorisme, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dista. Oke, sekarang masuk pada materi pendahuluan. Terorisme merupakan ancaman serius yang dapat merusak stabilitas sosial dan keamanan suatu negara. Di Indonesia yang dikenal dengan populasi muslim terbesar di dunia dan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, penanganan kasus terorisme menghadapi tantangan khusus. Harmonisasi antara hukum Islam dan Pancasila dalam penanggulangan terorisme merupakan aspek penting yang mencerminkan kompleksitas dan dinamika hukum nasional. Pengintegrasian kedua sistem hukum ini sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan landasan filosofis dan etis bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan dan penerapan hukum. Sementara itu, hukum Islam yang merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam, hukum Indonesia, menawarkan panduan moral dan etika yang penting dan dalam konteks masyarakat muslim yang besar. Dalam menghadapi terorisme yang seringkali melibatkan motivasi ideologis dan keagamaan kompleks, harmonisasi antara hukum Islam dan Pancasila menjadi krusial. Penerapan hukum harus dilakukan dengan cermat untuk mengakomodasi nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip hukum Islam. Memastikan efektivitas penegakan hukum sekaligus keadilan bagi semua pihak. Penelitian tentang harmonisasi hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan terorisme menawarkan berbagai pendekatan. Abdullah dan Kurniawan membahas integrasi prinsip Pancasila dengan hukum Islam, sementara Farida dan Hasan menekankan pentingnya mencegah ekstremisme yang disalahartikan sebagai hukum Islam. Siregar dan Nugroho mengidentifikasi ketidaksesuaian antara hukum nasional dan prinsip agama, sedangkan Prasetyo dan Santoso menganalisis peran nilai Pancasila dalam strategi kontraterorisme. Nurul dan Widodo mengusulkan solusi praktis seperti dialog dan evaluasi kebijakan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip agama. Harmonisasi antara hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan terorisme bukan hanya merupakan tantangan hukum, tetapi juga tantangan sosial yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai interaksi antara hukum, budaya, dan nilai-nilai nasional. Pendekatan yang seimbang dan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap terorisme tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang dihargai oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, yang pertama ada prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks terorisme. Hukum Islam menawarkan kerangka normatif yang relevan dalam penanganan terorisme dengan prinsip utama seperti takzir, kisos, dan hudud. Takzir memberikan fleksibilitas hukum untuk pelanggaran yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian hukuman dengan konteks dan dampak tindakan terorisme, menjadikannya lebih sesuai dan proporsional. Namun, prinsip hudud seperti potong tangan atau rajam seringkali bertentangan dengan prinsip
hak asasi manusia dalam Pancasila, khususnya perlindungan hak individu dan keadilan sosial. Oleh karena itu, takzir dianggap lebih fleksibel dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip kisos yang berkaitan dengan pembalasan setimpal juga relevan, tetapi menimbulkan dilema etis dan hukum terkait keadilan dan proporsionalitas dalam sistem hukum berbasis Pancasila. Pendekatan takzir lebih sesuai untuk memastikan penegakan hukum yang tidak melanggar nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai kerangka normatif dalam penanganan terorisme. Pancasila berperan penting dalam kebijakan hukum di Indonesia, termasuk penanganan terorisme, dengan memastikan kebijakan efektif yang menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab mendukung strategi kontra terorisme melalui tindakan hukum yang adil. Pendekatan berbasis Pancasila meliputi pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Program deradikalisasi bertujuan mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat secara konstruktif sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, nilai persatuan Indonesia menekankan solidaritas dan kerjasama antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman terorisme, memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah tantangan dalam harmonisasi hukum Islam dan Pancasila. Harmonisasi antara hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan terorisme menghadapi berbagai tantangan. Siregar dan Nugroho mencatat bahwa ketidaksesuaian antara hukum nasional dan prinsip-prinsip agama seringkali mempengaruhi penegakan hukum. Contohnya, perbedaan interpretasi mengenai hukuman dapat menimbulkan konflik antara prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma hukum positif yang berlandasan Pancasila. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum ini dapat diintegrasikan secara harmonis. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam pendekatan hukum dan penegakan hukum antara hukum Islam dan Pancasila. Hukum Islam cenderung memiliki pendekatan yang lebih rigid dalam hal hukuman, sedangkan Pancasila menekankan pada hak asasi manusia dan keadilan sosial yang lebih inklusif. Farida dan Hasan menyoroti bahwa penerapan hukum yang ekstrem atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum positif dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau praktik yang diterapkan tidak hanya efektif dalam mengulangi terorisme, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Yang keempat, solusi praktis untuk harmonisasi. Nurul dan Widodo menawarkan beberapa solusi praktis untuk menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip-prinsip agama dalam konteks penanganan terorisme. Mereka mengusulkan agar membuat kebijakan dan aparat penegak hukum terlibat dalam dialog yang konstruktif dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan pendekatan yang seimbang dan inklusif. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang mengakomodasi nilai-nilai dari kedua sistem hukum serta pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai sensitivitas budaya dan agama. Selain itu, evaluasi dan pemantauan berkala terhadap implementasi kebijakan dan praktik hukum juga sangat penting. Munir menggarisbawahi perlunya penilaian yang komprehensif terhadap dampak kebijakan hukum terhadap masyarakat dan pelaku terorisme, serta penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi ketidaksesuaian yang mungkin muncul. Pendekatan ini akan memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga efektif dalam menangani ancaman terorisme. Oke, selanjutnya kelima, faktor penyebab terorisme. Harmonisasi antara hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan terorisme menghadapi berbagai tantangan. Siregar dan Nugroho mencatat bahwa ketidaksesuaian antara hukum nasional dan prinsip-prinsip agama seringkali memengaruhi penegakan hukum. Contohnya, perbedaan interpretasi mengenai hukum dalam menimbulkan konflik
antara prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma hukum positif yang berlandaskan Pancasila. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum ini dapat diintegrasikan secara harmonis. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam pendekatan hukuman dan penegakan hukum antara hukum Islam dan Pancasila. Hukum Islam cenderung memiliki pendekatan yang lebih rigid dalam hal hukuman, sedangkan Pancasila menekankan pada hak asasi manusia dan keadilan sosial yang lebih inklusif. Faridah dan Hasan menyoroti bahwa penerapan hukum yang ekstrim atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum positif dalam menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau praktik yang diterapkan tidak hanya efektif dalam menanggulangi terorisme, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Yang keenam, ada faktor penyebab terorisme. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terorisme. Yang pertama ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang tidak menentu dan sulitnya hidup mendorong individu untuk melakukan tindakan ekstrim, terutama terorisme. Ketidakpastian hidup membuat sebagian orang terpaksa melakukan kekerasan atau aksi terorisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan program rehabilitasi sosial untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua ada faktor sosial. Kelompok radikal atau ekstremis menciptakan sistem sosial yang memungkinkan individu dengan pandangan serupa untuk saling berkomunikasi dan bergabung. Hal ini mempercepat proses radikalisasi dan mempermudah penyebaran paham radikal. Yang ketiga ada faktor ideologi. Setiap kelompok teroris memiliki ideologi yang mendasari tindakan mereka, seperti keyakinan tentang jihad. Ideologi ini juga sering kali menjadi pendorong utama bagi individu untuk terlibat dalam aksi terorisme, yang pada gilirannya mengganggu tatanan kehidupan masyarakat dan menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Kemudian faktor penyebab terorisme selanjutnya ada faktor politik. Ketidakpuasan terhadap pemerintah atau sistem politik dapat memicu aksi terorisme. Kelompok yang merasa diabaikan atau tertindas oleh kebijakan politik yang ada dapat melakukan terorisme untuk mengubah struktur kekuasaan atau menuntut perubahan politik tertentu. Kemudian faktor konflik dan ketidakstabilan. Wilayah yang dilanda perang atau ketidakstabilan politik menjadi tempat subur bagi terorisme. Dalam kondisi seperti ini, kelompok teroris bisa berkembang dengan dukungan dari mereka yang merasa terpinggirkan atau dilanda trauma akibat konflik. Kemudian ada radikalisasi dan pengaruh media. Penyebaran paham radikal melalui media sosial atau internet memudahkan individu untuk terpengaruh dan bergabung dengan kelompok teroris. Media dan propaganda dapat memperkuat ideologi radikal dan mempercepat proses radikalisme. Yang terakhir ada kehilangan identitas atau alienasi individu. Yang merasa terisolasi, kehilangan identitas atau merasa terpinggirkan dalam masyarakat cenderung mencari rasa pertenungan dalam kelompok teroris. Rasa tidak dihargai atau terasingkan dapat mendorong mereka untuk melakukan kekerasan sebagai bentuk perlawanan. Kesimpulan, harmonisasi antara hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia merupakan tantangan penting yang memerlukan pendekatan holistik. Hukum Islam dengan prinsip ta'zir yang fleksibel dapat disesuaikan untuk menangani pelaku terorisme. Meskipun penerapan prinsip hudud perlu berhati-hati karena potensi ketidaksesuaian dengan hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar filosofi hukum Indonesia menekankan keadilan sosial dan hak asasi manusia yang mendasari program deradikalisasi dan rehabilitasi pelaku terorisme. Tantangan muncul dari perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum positif, terutama dalam hal hukuman dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, solusi praktis mencakup dialog konstruktif dan kebijakan yang
mengintegrasikan nilai-nilai kedua sistem hukum dengan pelatihan aparat penegak hukum untuk memahami sensitivitas budaya dan agama. Pendekatan yang seimbang dan inklusif sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan nilai. Nah, itu saja sekian dari kelompok 11. Bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.